Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan secara virtual dimanapun kita berada saat ini. Sekalipun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi kami percaya jikalau kita dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memperkenankan setiap ibadah-ibadah kita. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yang berdosa, kami yang hina, Engkau cari dan Engkau selamatkan. Kami juga bersyukur atas kebesaran anugerah-Mu bagi setiap hidup kami. Jikalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami boleh memiliki kekuatan dan kesehatan. Itu semuanya bukan karena kemampuan atau kekuatan kami ya Tuhan. Tetapi itu semua semata-mata oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kondisi saat ini tidak memungkinkan kami untuk datang ke gereja, berkumpul bersama-sama beribadah kepada-Mu. Tapi kami bersyukur untuk setiap media yang boleh kami pakai, sehingga kami boleh sehati sepikir, menaikkan segala pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada-Mu, Tuhan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan setiap diri kami pada saat ini ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada siang hari ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-57, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 berkata, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Biarlah ini juga boleh menjadi suara hati kita ketika kita mengingat betapa besar kasih setia Tuhan kepada setiap kita. Mari kita membawa segala pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan,
Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan segenap hati kita mau bersyukur pada Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan segenap hati kita bersyukur. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya Tuhan yang layak. Layak Puji dan disembah. Mari kita angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biarlah bersama seluruh ciptaannya kita mengagungkan nama Tuhan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Biarlah dengan segenap hati kita terus menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita serukan Hosana, Hosana bagi Allah kita yang hidup. Hosana
Benar ya Tuhan, bahwa hanya Engkau sajalah yang layak untuk menerima sembah dan pujian dari setiap kami. Sebab Engkaulah alasan ketika kami masih ada sampai dengan hari ini. Dan kami bersyukur atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami percaya Tuhan memiliki satu rencana yang indah bagi setiap kami. Untuk kami boleh belajar dan bertumbuh bersama-sama dengan Engkau. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Inilah syukur kami kepadamu sebagai penyelamat hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai yang ke-9 mengingatkan kepada setiap kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sungguh baik Tuhan kita. Ia bukan hanya Tuhan yang kudus, Ia bukan hanya Tuhan yang adil, tapi Ia adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Ia memecahkan kebutuhan kita akan jerat dosa dan maut. Ia telah membuktikan kasih-Nya, cintanya kepada setiap kita dengan membayarnya di atas kayu salib. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Sambil kita mengingat betapa besarnya cinta Tuhan kepada setiap. Telah buktikan cinta-Mu Tuhan. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Benar Tuhan,
Selamanya kami akan lebih dari apa. Karena kami sudah merasakan cinta pada setiap orang-orang yang berdosa, yang Engkau berikan anugerah. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Allah yang senantiasa ada bersama. Allah yang juga mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dengan hancur hati kami datang ke hadirat-Mu. Dalam 1 minggu yang sudah, ampuni kami Tuhan. Kalau dosa dan kesalahan, dan kami sudah menyakiti orang-orang, ampuni dengan pikiran kami, keraguan kami, ragukan. Ampuni kami. Ajar kami kembali untuk boleh diingat bahwa kami punya Allah yang mengampuni. Kami punya Allah yang maha besar, Allah yang maha. Ingatkan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh tetap terpaut dan lekat erat dengan Engkau setiap saat. Meskipun kami berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi biarlah tetap Tuhan, kami boleh merasakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap waktu di mana Tuhan boleh bersama dengan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah janji pengampunan dosa. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita bersyukur karena Tuhan telah membuktikan cintanya kepada kita. Mari kembali kita menaikkan pujian hanya Kau Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
terkasih, dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 9 memberikan petunjuk hidup baru bagi engkau dan saya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudaraku, bersama dengan segala umat yang ada di segala abad dan di segala zaman, kita akan mengakui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan bagi setiap kita. Ia telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ia menyelamatkan kita dan memberikan kepada setiap kita hidup dan pengharapan. Oleh sebab itu, mari kita meresponi anugerah Tuhan yang besar ini dengan sungguh-sungguh mengatakan, kalau ku hidup, aku hidup bagimu ya Tuhan, dan hatiku tetap menyembah-Mu, sebab tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Dengan lebih sungguh kita katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
bagimu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita bersama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Bersyukur bukan saja kami diberi kesempatan untuk hidup. Bersyukur bukan saja kami menerima hal yang baik, tetapi lebih dari itu bersyukur karena Engkau sediakan firman-Mu bagi kami. Karena tentunya tanpa firman-Mu Tuhan, hidup kami akan menjadi sia-sia. Tanpa firman-Mu hidup kami menjadi tidak ada berarti. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau menyediakan firman-Mu bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan membacanya dan merenungkannya. Tuhan, kami menyadari siapakah diri kami sesungguhnya di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang biasa, manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang penuh dengan cacat celah. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus, yang tidak terbatas, yang mulia itu, yang sanggup untuk menerjemahkan lebih dalam lagi ke kedalaman hati dan pikiran kami, bahkan membantu kami untuk mencoba menerapkannya di dalam kehidupan ini. Kami memohon kepadamu, ya Roh Kudus, pimpinlah kami, pimpin hamba-Mu, pimpin setiap jemaat-Mu di tempat, di rumah mereka masing-masing di mana mereka berada. Tuhan yang akan membimbing, menyinari mereka, menerangi mereka, sehingga sungguh firman-Mu ini menjadi firman yang hidup dan berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, satu kitab di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur nomornya yang ke-62. Mazmur nomor 62, Mazmur pasal 62, saya ingin mengajak kita melihat ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, kita juga akan memperhatikan bagian-bagian lain. Sambil jalan, ketika saya akan uraikan bagian ini, nanti saya akan tunjukkan beberapa bagian yang akan kita lihat bersama. Namun kita akan fokuskan terlebih dahulu ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Izinkan saya untuk membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Dan jikalau Bapak Ibu dapat memperhatikan bagian ini di Alkitabnya masing-masing, Bapak Ibu bisa menyimaknya bersama dengan saya. Mazmur 62 ayat 6, demikian firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Setiap kita yang percaya, setia melaksanakan akan firman Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang ketenangan. Saudara, akan menjadi lucu
kalau saja kita mengkontraskannya pada situasi dan kondisi belakangan ini. Saudara mungkin akan tertawa, mungkin juga saudara akan, ya istilah sekarang itu nyinyir kira-kira begitu ya. Ketika tema ini diangkat, mungkin saudara akan berkata, bagaimana mungkin saya bisa tenang mendengar kurs dolar hari ini makin hari makin meningkat, makin hari makin tinggi. Saya tidak tahu hari ini sudah menyentuh level berapa. Mungkin sekali mendekati 17.000, kira-kira begitu. Saudara, ini menjadi salah satu fakta. Bagaimana mungkin saya bisa tenang? Sedangkan landasan bisnis saya itu bertumpu pada nilai tukar dolar. Saudara, mungkin ada yang lain lagi berkata, bagaimana saya bisa tenang? Kalau penyebaran COVID-19 ini lebih banyak menyasar orang-orang dewasa dalam kategori usia 60 tahun ke atas, bahkan yang mempunyai rekod kesehatan yang tidak mudah. Dan ketika COVID-19 ini mungkin sekali ada di sekitar saya, dan ini menjadi ancaman buat saya, maka saudara bagaimana mungkin hal ini bisa tenang? Saudara, bentuk lain mungkin ketidaktenangan itu terjadi pada sektor lain. Bagaimana saya bisa tenang? Karyawan saya saat ini membutuhkan makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan oleh karena kebijakan pemerintah di dalam mengeliminir atau mencoba untuk membantu mengisolasi, menangkal penyebaran daripada COVID, terpaksa ratusan atau mungkin ribuan daripada karyawan saya harus rumahkan, sedangkan mereka membutuhkan makan dan minum, dan mereka juga membutuhkan kehidupan untuk kelanjutannya. Saudara, mengerti bahwa kondisi ini, kondisi yang saat ini kita jalani bersama, sulit untuk kita bisa katakan kita bisa tenang. Tapi saudara, mari tengah-tengah kondisi seperti ini kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan agar di tengah-tengah kehidupan yang kita sedang jalani, kita boleh mendapatkan ketenangan. Saudara, kalau kita coba simak dengan baik bagian ini, maka saudara kita akan jumpai bahwa bagian ini pun juga menceritakan satu peristiwa yang saya kira tidak terlalu jauh kondisinya seperti apa yang kita alami. Kenapa saya katakan demikian? Karena kisah ini sebenarnya adalah sebuah kisah atau ayat ini, pasal ini sebenarnya merupakan satu ayat, merupakan peristiwa yang terjadi pada diri seorang yang bernama Daud. Daud pada waktu itu saudara adalah seorang raja. Tetapi saudara di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam perjalanan kepemimpinannya sebagai seorang raja, ada seseorang yang menginginkan tampuk pemerintahannya, ada seseorang yang ingin mengambil alih kepemimpinannya pada waktu itu. Dan saudara, pengambilan kepemimpinannya ini tidak dilakukan dengan cara yang baik, saudara. Siapa dia yang ingin mengambil kepemimpinannya Daud pada waktu itu? Dia adalah Absalom, saudara. Absalom mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan Daud yang pada waktu itu merupakan seorang raja yang sah, seorang raja yang resmi. Tetapi saudara, Absalom berupaya untuk mengambil alih paksa kepemimpinan dari tangan Daud. Dia mau merebut kekuasaan ini, saudara. Kenapa yang dia lakukan? Dengan segala daya upaya, Absalom mencoba untuk melakukan pengambil alihan ini, saudara. Dia melakukan tindakan-tindakan, ancaman-ancaman yang ditujukan kepada Daud dengan tujuan agar kepemimpinan Daud itu berpindah dari Daud kepada Absalom. Dan pada akhirnya saudara, sebagai orang yang sudah terancam, sebagai orang yang sudah
dalam kondisi teraniaya, mana mungkin tidak menghindar. Saudara, Daud menghindar. Daud menghindar. Dia mencoba menghindar dari incaran Absalom yang ingin mencabut nyawanya. Saudara, di dalam perjalanannya, dalam perjalanan pengasingan diri Daud ini, di dalam perjalanan mengasingkan diri atau melarikan diri dari kejaran Absalom inilah, maka saudara, Mazmur 62 ini latar belakangnya seperti itu. Itu sebabnya saudara tadi saya katakan kondisinya tidak terlalu beda jauh. Daud pada waktu itu mengalami apa yang disebut dengan kegelisahan. Daud mengalami apa yang disebut dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, saudara. Kenapa? Karena nyawanya terancam oleh Absalom. Kalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah melewati satu peristiwa yang kurang lebih seperti yang Daud alami. Terancam jiwanya, terancam nyawanya. Maka saudara, hal yang paling lumrah, paling manusiawi, paling lazim, orang tersebut mengalami tahan, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Pendek kata, semua hal itu bukan dengan kata tidak tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi di dalam perjalanannya, pada akhirnya Daud menemukan apa yang disebut dengan ketenangan. Saudara jangan berpikir ketika ketenangan didapat oleh Daud itu, lalu kemudian apa yang didapat oleh Daud, ketenangan yang didapat oleh Daud itu merupakan buah pikiran daripada Daud. Merupakan cara-cara atau jalan keluar keputusan daripada Daud, saudara. Tentunya bukan demikian, saudara. Mari kita akan lihat bersama bagaimana Daud bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Dan dia tetap bisa berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, ada dua hal penting yang pada akhirnya Daud miliki, yang pada akhirnya menjadi jalan keluar daripada Daud, walaupun menghadapi situasi yang tidak mudah, tetapi dia tetap bisa tenang. Saudara, yang pertama, seperti di dalam tertera ayatnya yang ke-9, dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Saudara, ketika ayat ini ditulis dan disampaikan dengan sebuah kalimat, percayalah kepadanya setiap waktu. Maka saudara, kita melihat kata ini merupakan, atau kalau kita bisa melihat secara cermat, maka kata ini juga merupakan sebuah kata anjuran, saudara. Percayalah. Percayalah. Maka saudara, dengan begitu kita bisa menangkap bahwa rupanya ini adalah hal yang pertama yang membuat Daud tenang. Dan ketika dia sudah mendapatkan ini, lalu kemudian dia sampaikan. Dia tuliskan, dan kemudian pembaca-pembaca berikutnya bisa menangkap bahwa inilah rahasia ketenangan Daud pada waktu dia menghadapi kegelisahan itu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Saudara, ini adalah rahasia yang pertama. Mendapatkan ketenangan di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah ketakutan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah anjuran ini adalah sebuah anjuran kosong? Oh tentu tidak, saudara. Kita coba melihat bagian-bagian berikutnya setelah ayatnya yang ke-9, saudara. Kita akan menemukan sebenarnya, saudara, Daud pun sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang ketika dia menghadapi ketakutan, dia akan berpikir bagaimana mencari jalan keluar yang cepat, saudara. Mencari jalan keluar yang paling instan, saudara. Kalau kita perhatikan misalnya ayat yang ke-10, saudara memegang Alkitab dalam bentuk buku ataupun gadget, maka saudara kalau perhatikan ayat 10. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Saudara, Daud
mencoba cara di luar Tuhan, saudara. Daud sebelum menemukan satu waktu percaya kepada Tuhan, dia sudah melakukan sesuatu yang di luar Tuhan. Dia berjumpa atau dia mencari ketenangan melalui orang-orang biasa. Saudara, digunakan orang-orang hina. Orang-orang hina di sini, saudara, maksudnya orang-orang yang biasa, yang status sosialnya itu biasa-biasa saja. Dia mencari kepada orang-orang biasa, saudara. Bahkan dia juga mencari kepada orang-orang yang mulia, yang status sosialnya tinggi. Orang-orang mungkin kalangan ningrat, kaum cendekiawan. Daud mencari ketenangan itu kepada orang-orang yang seperti itu, saudara. Tapi hasilnya, apa yang dia katakan? Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Hampa, tidak ada artinya apa-apa kalau mencari ketenangan kepada orang-orang yang seperti itu. Saudara, Daud juga mencari bukan kepada orang-orang biasa dan orang-orang yang mulia. Tapi ayat yang ke-11, saudara, dikatakan, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apa maksudnya, saudara? Daud juga mencoba mencari jalan keluar supaya dia bisa tenang lewat upaya-upaya kekerasan, saudara. Dia sempat berpikir untuk melakukan kekerasan. Ketika dia diincar oleh Absalom, maka saudara, yang terpikir secara manusiawi adalah bagaimana melakukan tindak kekerasan. Itu yang terpikir di dalam benak Daud. Bukan cuma mencari hikmat ataupun nasihat dari orang-orang biasa dan orang mulia. Mencari pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi dia mulai berpikir untuk melakukan hal lain lagi, saudara, masih di ayat yang ke-11. Daud juga mencoba mencari ketenangan di luar Tuhan. Salah satunya dikatakan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saudara, di sini Daud juga mencoba mencari jalan keluar ketenangan itu melalui kekayaan yang dia miliki, harta yang dia miliki. Saudara, jangan lupa, Daud pada waktu itu adalah seorang raja resmi, saudara. Dia memiliki harta, dia memiliki kekayaan. Dan itu dipakainya untuk mencari ketenangan. Tetapi apa hasilnya? Kosong. Nihil. Tidak ada artinya apa-apa. Terus kalian, maka satu waktu akhirnya Tuhan izinkan Daud sampai pada satu kesimpulan. Ketika segala sesuatu sudah dia coba. Kerasan lewat orang-orang lain, harta kekayaan tidak memberikan ketenangan buat dia. Satu ketika Tuhan izinkan dia berjumpa dengan Tuhannya. Maka tertulislah seperti yang di ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Saudara, ini bukan anjuran kosong. Ini bukan propaganda kosong. Ini bukan sesuatu yang tidak pernah dialami oleh Daud. Tetapi ini adalah sesuatu yang dialami langsung menjadi sebuah pengalaman pribadi. Percayalah kepadanya setiap waktu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Saudara sekalian, Tuhan pada akhirnya menjadi jawaban daripada pergumulan yang Daud alami. Dia sudah mencoba dengan cara-cara di luar Tuhan, tetapi semuanya dia tidak dapatkan ketenangan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang Daud dapatkan masih di dalam ayatnya yang ke-9, saudara. Menjadi kunci ketenangan Daud ketika dia menghadapi kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Dikatakan 9b, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Saudara, ini langkah kedua yang Daud lakukan yang menjadi rahasia ketenangan Daud ketika menghadapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Daud pada akhirnya mendapatkan ketenangan ketika dia mencurahkan isi hatinya, segala pergumulannya kepada Tuhan.
di hadapan Tuhannya. Saudara, tidak mungkin orang yang tidak percaya lalu kemudian dia mencurahkan unek-uneknya, kira-kira begitu ya. Jadi dia harus percaya dulu kepada orang atau kepada pribadi yang dia percaya, baru kemudian dia berani untuk mencurahkan atau dia berani untuk terbuka. Bukankah itu juga yang terjadi pada diri kita? Ketika kita menaruh percaya kepada seseorang, lalu kemudian kita berani untuk menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita. Dan itu bukan oleh ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh mempercayai kehidupannya kepada Tuhan, maka saudara selanjutnya apa? Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang melegakan dirinya. Segala unek-unek, segala bentuk hal yang mungkin menjadi ganjalan dalam dirinya, dia curahkan kepada Tuhan. Kalian yang dikasihi oleh Tuhan, sikap mencurahkan isi hati kepada Tuhan adalah wujud nyata dari kepercayaan Daud kepada Tuhan. Pada waktu Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, maka dia menemukan ada dua hal yang membuat dia menjadi lebih kuat. Yang pertama, dia mendapatkan sebuah penegasan tentang suatu kenyataan bahwa kekuasaan, otoritas itu berasal dan bersumber daripada Tuhan. Ayat yang ke-12 katakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Apa maksudnya? Kekuasaan bersumber dari Allah, otoritas itu bersumber daripada Allah. Segala sumber, segala sesuatu ada di dalam tangan Allah. Maka saudara, apa yang perlu ditakutkan? Kalau Allah yang menjadi pemegang otoritas tertinggi kehidupan, kalau Allah menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan, apalagi yang kita takutkan? Apakah ketika Allah pemegang otoritas tertinggi, kemudian dia tidak bisa melakukan apa-apa terhadap dirinya? Apakah ketika Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, ketika Daud mengalami pergumulan, lalu Allah akan tinggal diam begitu saja? Tidak demikian, saudara. Daud menemukan kebenaran ini. Ketika dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia menemukan bahwa kekuasaan, otoritas itu berasal dan bersumber daripada Tuhan. Hal yang kedua yang Daud temukan adalah, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Terus kalian, Daud mendapatkan sebuah penegasan bahwa kasih setia Tuhan itu berlaku nyata atas setiap orang, termasuk bagi orang-orang percaya seperti dia. Dia telah buktikan dengan dia mencurahkan, dia berani untuk mencurahkan hatinya. Maka saudara, ketika kita bicara tentang kasih setia Tuhan, maka di sana berbicara tentang keadilan, kebenaran, pengharapan. Apalagi yang kurang? Kalau Allah itu adalah pemegang, atau Allah itu adalah yang memegang kendali kehidupannya dan kasih setia itu juga berasal daripadanya. Apalagi yang kurang? Maka saudara, tidak ada jalan lain atau tidak ada jawaban lain. Hanya ketenangan sajalah yang diperoleh oleh Daud. Sekalipun dia belum luput daripada incaran Absalom, tetapi dia tetap atau dia mendapatkan ketenangan di dalam. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini oleh karena masalah COVID-19 membuat kita menjadi tidak tenang. Tapi marilah saudara, kita belajar dari apa yang sudah dialami oleh Daud dan tertulis di dalam kitab suci. Kita belajar untuk boleh percaya kepada Tuhan di setiap waktu. Kita percaya
dan mempercayakan diri kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan wujud percaya kita adalah kita berani untuk menyerahkan isi hati kita. Kita berani menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu, maka percayalah, Tuhan di dalam kasih setianya, di dalam kebenarannya, di dalam pengharapannya, di dalam keadilannya, Dia akan menyatakan diri bagi engkau dan saya. Maka saudara, apa yang kita akan dapatkan? Ketenangan sajalah yang akan kita peroleh. Bukan dengan cara-cara yang lain. Memang boleh jadi Tuhan bukakan pemikiran kita. Kita melakukan satu tindakan. Tetapi kita tidak semata-mata mengandalkan jalan-jalan pikir. Rencana-rencana kita sendiri. Kita belajar di kesempatan ini berdiam diri bersama dengan Tuhan. Menanti dengan tekun jawaban dari Tuhan. Kita tenang di dalam Tuhan. Dan ketenangan itu kita peroleh tatkala kita percaya setiap waktu, tidak pernah berhenti. Tidak ada kata tidak di setiap waktu. Tetap selalu percaya pada Tuhan. Kita wujudkan dengan kita mencurahkan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan bertindak. Tuhan bukan cuma memberi ketenangan di dalam diri, tapi Dia yang terus-menerus akan membukakan jalan-jalan bagi kita. Tuhan akan membukakan sesuatu yang tak terpikirkan oleh kita. Kita boleh jalani waktu-waktu yang akan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini nolong kita semua dalam menghadapi bulan yang saya tahu tidak mudah. Tetapi percayalah, ada ketenangan di dalam Tuhan. Ada ketenangan dalam Dia. Dia akan membukakan jalan. Ya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Karena firman-Mu kembali boleh berbicara kepada kami. Di tengah-tengah perasaan yang tidak menentu, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketakutan yang kami alami. Firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Doa hamba-Mu juga Tuhan. Kiranya setiap Bapak Ibu jemaat sekalian dimanapun berada, mereka juga boleh mengalami akan ketenangan di dalam Tuhan. Mereka boleh menyerahkan seluruh keberadaan mereka kepada Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan. Biarlah ketika mereka mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus berbicara. Mereka boleh memulai melangkah untuk melangkah di dalam Engkau ya Tuhan. Mulai percaya sepenuhnya kepadamu. Dan mulai untuk berani menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh masa depannya dalam tangan Tuhan. Kami tidak mencoba dengan cara-cara di luar Tuhan. Kami tidak mencoba untuk melakukan hal-hal di luar daripada Tuhan. Tetapi kami boleh berdiam diri, menenangkan diri kami, membiarkan Tuhan berbicara kepada kami, membiarkan Tuhan menolong kami, membiarkan Tuhan membuka jalan bagi kami di tengah-tengah sesuatu yang tidak pasti. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah setiap perenungan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi memberikan kekuatan, memberikan ketenangan kepada setiap kita.
apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita, sadarilah Bapak Saudara bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada segala persoalan-persoalan yang ada. Dan Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli terhadap setiap diri kita. Oleh sebab itu mari kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biasanya ketika kita beribadah secara konvensional di gereja, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan meresponinya dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Karena saat ini kita beribadah secara virtual, maka kita dapat memberikan persembahan kita melalui metode transfer yang ada di layar kaca atau layar handphone Bapak Ibu Saudara sekalian. Di nomor yang sudah tertera, nomor rekening yang sudah tertera, ada kolekte dan perpuluhan, dan juga ada nomor rekening untuk persembahan youth center atau untuk peduli COVID-19. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dari setiap hidup kita sebagai satu respon syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi setiap kita. Sambil Bapak Saudara memberikan persembahan, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Sekalipun kita tidak bersama-sama dalam satu tempat, tetapi marilah kita sehati sepikir, kita berdoa bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia saat ini. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu ya Tuhan, melihat Indonesia boleh dipulihkan dari segala problema yang ada saat ini. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu.
ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Seluruh bumi. Biarlah musik boleh mengiring kita dengan lembut. Mari kita satu hati, sepikir, bersama-sama. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pemulihan keadaan bangsa kita, Indonesia, dari wabah virus corona saat ini. Yang pertama-tama, mari kita berdoa bersama-sama bagi para pasien yang saat ini didiagnosa positif terkena virus corona. Mari kita berdoa bagi kesembuhan saudara-saudara kita yang saat ini dirawat. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menjamah setiap tubuh mereka, sehingga mereka boleh diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk boleh mengalami kesembuhan. Mari kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka karena penyakit ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan melewati hari-hari mereka. Tentu bukanlah persoalan yang mudah. Mari kita buka suara bersama-sama dimanapun kita berada. Mari kita berdoa sehati sepikir bagi mereka yang saat ini bergumul dengan sakit ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, saat ini kami datang bersama-sama kepadamu ya Tuhan. Kami membawa setiap saudara-saudara kami yang saat ini di dalam perawatan, di dalam proses penyembuhan karena terkena virus corona. Tuhan, kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu ya Tuhan. Melalui setiap tangan para medis dan obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Biarlah boleh terjadi pemulihan, boleh terjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami menyerahkan setiap keberadaan mereka, baik mereka yang saat ini di dalam gejala-gejala yang ringan, maupun mereka yang dalam keadaan yang berat maupun kritis. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesempatan bagi mereka untuk boleh mengalami hidup, boleh mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan-Mu boleh terjadi atas mereka. Tuhan, kami tidak tega. Dan kami sungguh sedih. Kalau setiap hari kami harus membaca, ada begitu banyak saudara-saudara kami yang meninggal karena penyakit. Tuhan, selamatkanlah saudara-saudara kami. Berikan kesembuhan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya yang terkena sakit ini. Kiranya Engkau yang berikan kekuatan, penghiburan-Mu Tuhan, boleh hadir di tengah keluarga mereka, melalui sanak saudara yang ada, ataupun melalui orang-orang yang mengasihi mereka. Biarlah Tuhan kuatkan mereka, ataupun mereka yang saat ini harus diisolasi, karena anggota keluarga mereka ada yang terkena. Biarlah Tuhan yang hiburkan, berikan kekuatan untuk mereka terus berjuang, melewati hari-hari yang sulit ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa juga
untuk para tenaga medis dan tenaga relawan yang ada. Mereka adalah pejuang di garis depan untuk bangsa kita. Mari kita doakan kiranya Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan memberikan perlindungan buat mereka. Biarlah setiap tetes keringat, lelah yang ada, Tuhan boleh kembali pulihkan. Sehingga mereka tidak terjatuh dalam sakit. Mari kita berdoa buat keselamatan tiap tenaga medis yang menangani para pasien saat. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang Tuhan percaya, yang Tuhan panggil untuk menjadi dokter, perawat, bahkan Tuhan yang memberikan beban dalam hati mereka menjadi relawan-relawan yang juga merawat para pasien yang terjangkit virus corona ini. Kiranya Tuhan yang lindungi mereka, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang tutup bungkus dengan darah kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap diberikan kesehatan di tengah kelelahan yang mereka alami. Jauhkan mereka dari segala bahaya. Yesus, kiranya Engkau tambah-tambahkan buat mereka kekuatan daripadamu. Yang mereka boleh terus berjuang, menolong setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka untuk dipulihkan, untuk diobati ya Tuhan. Kami menyerahkan rekan-rekan kami yang saat ini berjuang. Biarlah Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berikan keselamatan. Kami menyerahkan semuanya. Inilah doa kami. Mari kita juga berdoa untuk pemerintahan kita yang ada di Indonesia. Dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Biarlah terjadi satu sinergi kerjasama yang baik. Sehingga pemutusan rantai penyebaran virus ini juga boleh segera terjadi. Mari kita berdoa biarlah Tuhan juga berikan kekuatan buat mereka. Yang terus bekerja siang malam. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat kepada setiap mereka. Boleh menemukan cara yang terbaik untuk menangani kasus atau wabah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Pribadi-pribadi yang Tuhan panggil dan percaya sebagai pemimpin-pemimpin daripada negara ini. Baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Kami menyerahkan setiap mereka ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada setiap mereka dalam mencari jalan keluar atas persoalan bangsa kami saat ini. Tuhan, kami menyerahkan mereka juga yang terus bekerja siang malam memikirkan untuk menemukan satu cara yang terbaik. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan juga bagi setiap. Biarlah setiap elemen daripada pemerintahan kami saat ini terjadi satu sinergi yang baik sehingga semuanya boleh bekerja bersama-sama untuk boleh menyelesaikan persoalan dari penyebaran wabah virus corona. Ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kendali-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami berseru, kami bersandar kepada. Yang terakhir mari kita berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan untuk keadaan perekonomian bangsa kita. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan juga memelihara bangsa dan negara kita. Sekalipun kita tahu bahwa makin hari keadaan makin sulit. Tapi mari kita tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Bahwa pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan punya cara untuk membawa kita keluar dari segala persoalan ekonomi yang saat ini kita rasakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami membawa keadaan bangsa dan negara kami.
wabah ini menjalar juga di dalam bidang ekonomi. Sehingga ada bagian-bagian daripada perekonomian bangsa kami mengalami goncangan. Bahkan di dalam kehidupan kami sebagai wirausaha, sebagai karyawan, sebagai pekerja, kami juga turut merasakan dampaknya. Tuhan, sekalipun keadaan ini sulit buat kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami jauh lebih besar. Dan Tuhan kami mampu membawa kami keluar dari problema ini. Tuhan, jangan biarkan hati kami larut di dalam kegentaran dan ketakutan ini. Tariklah hati kami Tuhan untuk boleh terus berharap. Dan berikan kami hikmat dalam situasi dan keadaan ini. Untuk dapat membaca peluang-peluang yang boleh kami kerjakan. Kami perbuat. Sehingga daripadanya lah kami juga boleh menerima berkat dari Tuhan. Kami menyerahkan keberlangsungan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau burung di udara, Tuhan pun pelihara. Bunga di padang, Tuhan dandani. Apalagi setiap kami, anak-anak-Mu ya. Kami mau mengamini setiap firman yang kami dengar. Dan kami mau menanti setiap janji-Mu di dalam kehidupan. Inilah doa dan syafaat kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Inilah doa setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita tidak berkumpul di gereja dan beribadah bersama-sama, namun bukan berarti kita akan mengakhiri ibadah kita tanpa ada ayat pengutusan. Sekalipun keadaan kita saat ini dibatasi untuk di rumah saja, tapi setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, ketika kita berada di rumah, baiklah terang itu juga terpancar bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Oleh sebab itu, dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil dari kitab Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Biarlah kita tetap berseru, bersandar, dan setia berdoa kepada Tuhan
bersama dengan anggota keluarga kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita memohon berkat daripada Tuhan. Kita tengadahkan tangan kita dan kita menaikkan pujian ini sebagai penutup daripada ibadah kita di siang ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan segenap hati kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa yang tidak pernah berubah, persekutuan dan pertolongan dari Roh-Nya yang Kudus, menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan berkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan dulu tutup handphone, TV, atau laptopnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai warta gereja kita. Yang pertama, saya akan membacakan bagi kita semua berkaitan dengan wabah virus corona yang sampai saat ini belum reda, yang seperti kita ketahui di media-media yang sudah memberitakannya bagi setiap kita. Maka Sinode Gereja Kristus Yesus memutuskan
untuk sementara waktu mengganti bentuk ibadah yang sifatnya konvensional, yang seperti biasa kita lakukan di gereja, seperti ibadah kebaktian hari Minggu, kebaktian doa malam, kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, maupun persekutuan-persekutuan yang ada, dialihkan atau diganti dalam bentuk live streaming atau dalam bentuk rekaman atau renungan yang akan dikirimkan ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada setiap jemaat Tuhan untuk mensubscribe channel YouTube GKY Palembang untuk mempermudah kita mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita selenggarakan secara virtual. Warta gereja yang kedua yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan tanggal 10 April nanti juga akan dikemas atau dilaksanakan secara virtual dan akan dilayani oleh Pendeta Adri Hartopo, Ketua Sinode kita, dan semuanya seluruh jemaat atau anggota GKY akan bersama-sama beribadah secara live streaming melalui channel YouTube gereja lokal masing-masing, tetapi akan dilayani oleh Sinode Gereja Kristus Yesus. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang jangan lupa saudara, subscribe channel GKY Palembang supaya kita dapat mengikuti ibadah Jumat Agung nanti. Dan yang ketiga, sekalipun kita tidak dapat berkumpul dan bertatap muka secara langsung, tetapi bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, jemaat Tuhan dapat menghubungi rekan-rekan hamba Tuhan. Dan setiap pokok-pokok doa yang akan diberikan, akan didoakan secara pribadi oleh hamba Tuhan, ataupun secara langsung melalui telepon yang bisa kita lakukan di dalam media massa ataupun di dalam media-media yang kita miliki, saudara, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Demikian jauh warta yang perlu kita perhatikan, tetap jaga kesehatan, terus minum vitamin, dan tidak lupa saudara berdoa kepada Tuhan atas segala situasi saat ini. Tuhan Yesus memberkati.